Hai Just Friend, kembali lagi bersama kami di B Podcast, tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Betul, Bijas Friend. Hari ini kita punya episode yang spesial banget. Karena kita bakal ngebahas sesuatu yang dekat sama kita. Bahas apa ya? Jadi kita bakal ngobrol tentang Hari Guru, sebuah momen menghargai pahlawan tanpa jasa yang berjasa dalam hidup kita. Dan pastinya kita nggak sendirian dong. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Untuk Ibu Guru yang sudah hadir, kami persilakan untuk memperkenalkan secara singkat ya Bu. Silakan. Oke, Ya. Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu yaitu Ibu Noni Nur Syarifah. Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Ibu mengajar di sini dari tahun 2000 pada saat sebelum SMA 9 berdiri ya. Ya. Tahun 2000 sampai 2003, kemudian 2003 berdirilah SMA 9 ya sampai sekarang. Jadi kurang lebih berapa ya? 20 tahun lebih ya sampai saat ini. Untuk Ibu selanjutnya. Dan saya Dewi Purnamawati, pengajar guru mata pelajaran matematika sejak tahun 2005 di SMA 9. Terima kasih Ibu udah datang di podcast kali ini. Nah, untuk pertanyaannya kita mulai dari dasar dulu ya Bu. Apa makna Hari Guru bagi Ibu sebagai seorang pendidik? Hari Guru bagi saya bukan sekedar perayaan, tetapi momen refleksi di mana mengingat kembali ya kami sebagai guru itu sangat penting perannya untuk membentuk masa depan bangsa serta apresiasi tulus dari teman-teman sejawat, juga apresiasi untuk ke kita dari atasan. Gitu menurut saya. Itu dari Ibu Dewi. Sekarang dari Ibu. Maaf Sama ya. pertanyaannya. Oh, ya sama. Oke, berarti buat Ibu ya itu merupakan refleksi diri juga ya. Karena ya mungkin ini apresiasi dan refleksi diri juga dari anak-anak dan juga rekan lainnya. Dimana kita harus lebih, kalau kita how to appreciate others ya, menghargai juga, sekaligus apa ya, lebih ke selain apresiasi dan refleksi, bahan perenungan kita ke depan bagaimana kita mengajar untuk lebih semangat kembali, untuk membangun ya karakter anak-anak yang lebih maju dan ya lebih sukses aja di kemudian hari. Biasanya kan ada momen manis pas menjelang Hari Guru. Nah, momen paling berkesannya teh apa Ibu yang Ibu alami gitu? Silakan dari Bu. Oke, untuk November ya. Momennya berarti Ibu double di sini ya. Pertama kali merayakan juga ulang tahun Ibu tapi sebelumnya Oh, ya. sebelumnya. Oh, happy birthday Ibu. 3 days before ya, sudah sebelumnya, kemudian nanti selanjutnya ada hari ini. Jadi ya spesial momen aja. Anak-anak begitu perhatian ya, hal sekecil apapun mereka mengapresiasi. Dari mulai perhatian hal yang misalkan memberikan gift atau perhatian lainnya. Itu memang momen yang sangat berkesan, baik secara pribadi ataupun dengan anak-anak sekelas. Hanya hal yang sangat menarik saja atau berkesan. Bisa dilanjut sama Bu Dewi. Bagi saya momen yang paling berkesan di Hari Guru itu pada saat anak-anak siswa ya secara diam-diam memberikan kejutan kecil buat kita gitu ya. Terus ya kadang-kadang kan ada siswa yang tiba-tiba mengucapkan selamat Hari Guru Ibu, itu sangat kesan sekali buat Ibu ya, apalagi di kelas gitu ya. Terus kalau misalnya ada siswa yang dengan tulus itu memberikan sesuatu kayak bunga gitu. Itu hal-hal kecil yang mungkin untuk kalian untuk siswa itu tidak ya biasa-biasa aja gitu. Tapi bagi kami itu adalah hal yang sangat berharga dan akan terkesan selama
ibu menjadi guru sampai dengan ibu nanti pensiun. Ada pensiun sebentar lagi loh. Di bulan April ibu pensiun. Jadi itu sedih. Aku nggak keajar dong. Ya. Maaf ya. Iya, Bu. Sama aku juga enggak. Kalau peran guru semakin menantang, menurut Ibu tantangan terbesar guru zaman sekarang? Sekarang. Oke. Berarti perkembangan teknologi ya yang Ya. pertama, terutama yang berbasis digital. Terus terang buat ibu ya agak sedikit, wah tantangannya berat nih karena untuk mengimbangi perlu juga ya belajar lebih banyak. Kemudian perubahan kurikulum juga yang tidak ini ya kadang naik turun atau berubah-ubah juga tetap kita harus menyesuaikan bagaimana dengan kondisi si anak tersebut. Kemudian tantangannya apa lagi ya? Oke, mungkin disiplin juga. Nah, Ya, kadang agak sedikit menurun ya, tapi pada umumnya sih oke ya. Kemudian apalagi ya mengupgrade diri aja. Kita bagaimana bisa menjadi guru yang multifungsi, bisa berteman, tutor ataupun orang tua di sekolah. Itu mungkin tantangannya. Dan kita harus lebih balance. Bagaimana ini anak yang mungkin tahun yang zaman milenial atau sekarang yang Gen Z, kita mengimbangi mereka. Oke, walaupun tidak lepas dari tujuan kita mendidik, membimbing dan yang lainnya. Oke, terutama karakter ya. Untuk ibu ya tantangan terbesarnya memang di era digital ini adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan siswa yang sangat-sangat terpengaruh oleh keadaan sekarang gitu ya di era digital ini. Terutama tentang akan perhatian yang semakin berkurang karena bersaing dengan HP gitu ya, bersaing dengan medsos sekarang. Nah itu yang harus mendapatkan perhatian kepada siswa itu harus diperhatikan lebih banyak, lebih banyak sekali karena kita harus memastikan pendidikan karakter tetap tersampaikan dengan banyaknya informasi yang sampai ke anak-anak dari medsos. Oh ya, dan dalam menghadapi itu semua, bagaimana Ibu cara menjaga agar semangat siswa tuh cara mengajar dalam semangat mengajarnya gitu? Untuk semangat mengajar, insya Allah masih tetap terjaga gitu ya kalau untuk saya sendiri nih. Hanya kalau untuk anak-anak itulah yang memang sulit gitu. Tapi pada saat melihat anak di kelas itu bisa mendapatkan atau memahami apa yang kita sampaikan, nah itu akan menjadi motivasi atau lebih semangat kepada saya nih terutama dalam memberikan pembelajaran, memberikan pengetahuan yang tentunya dapat dampaknya itu akan terlihat untuk seseorang, untuk siswa itu di masa yang akan datang, walaupun tidak di hari besok atau lusa gitu ya. Nah itu, nah jadi pasti akan memerlukan motivasi untuk anak-anak, memberikan motivasi untuk anak-anak itu lebih besar. Jadi saya tetap pasti lihat anak-anak itu semangat gitu, insya Allah gitu ya. Kalau Bu Noni sendiri? Kalau saya sama mungkin ya tidak jauh sama Bu Haji Dewi. Yang pertama mungkin niat kita ya. Oke, niat kita yang ikhlas apapun itu ya, kegiatan di kelas dan sebagainya. Kemudian menciptakan lingkungan yang positif, terutama kondisi di kelas. Kadang anak kan untuk situasi pagi dan siang itu jelas ya. Kita butuh apa ya? Energi yang ekstra ya. Bagaimana anak lebih fokus ke pembelajaran. Oke, kemudian yang kedua sih apresiasi ke anak ya. Hal kecil apapun itu akan menjadi besar nanti buat mereka kalau kita berikan atensi yang sederhana. Misalkan
Kalau ada anak yang mungkin di kelas tidur atau apa, misalkan kita berperhatian, tanya ada masalah dan sebagainya, itu mungkin tidak berarti ya, tapi kadang ya itu memberikan apa ya, atensi ke anak itu bahwa ya saya diperhatikan. Itu mungkin kita dari yang kecil dulu ya. Kemudian apalagi ya, tantangan sih buat ibu lebih ke oke bagaimana kita cara meningkatkan potensi diri juga selain anak-anak juga biar kita bisa mengimbangi aja itu mungkin ya supaya kita lebih ke anak oh ya lebih rileks dan apa ya nggak terlalu kaku aja di kelas ya. Nah, Ada job dan sebagainya kayak ice breaking gitu ya. ya Nah. tapi sedikitnya lebih kepada terkait dengan kayak speaking dan yang lain-lain atau game yang mengasah mereka aja untuk mindsetnya lebih explore diri aja lah. Oke. Kalau harapan ibu untuk murid-murid di Hari Guru ini apa Bu? Harapannya selain mungkin mereka bisa mengapresiasi tentang makna hari guru, oke, apalagi ya, ya mereka lebih bersemangat kembali ya untuk yang mengejar cita-cita, belajar lebih maksimal. Dan satu lagi meskipun kita punya teknologi yang makin modern, tapi tetap mereka harus punya pure, mereka punya ide dan kreativitas dari pemikiran sendiri. Oke, Betul. oke dan satu lagi mungkin pengembangan karakter juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Dari ibu sendiri. Dari ibu untuk siswa tuh ibu berharap tidak hanya mengejar nilai akademis ya, tetapi juga harus tumbuh menjadi individu yang berempati, kritis, terus berintegritas. Nah, saya berharap mereka itu menemukan tujuan hidup mereka dengan menggunakan ilmu yang dapat untuk kebaikan dirinya, juga lingkungan dan masyarakat sekitar. Kalau pesan untuk sesama guru, apa yang ingin Ibu sampaikan pas di momen Hari Guru? Sekarang buat guru nih. Mas Tanti. Pesan saya untuk rekan-rekan, terutama karena sekarang itu banyak guru-guru muda ya, itu pasti harusnya lebih bersemangat gitu ya, harus bisa memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan pembelajaran di kelas kepada siswa. Jadi menanamkan rasa ingin tahu gitu. Nah, jadi tetaplah semangat untuk guru-guru muda sekarang karena saya ini sebentar lagi memang kan mau pensiun. Jadi ya berharapnya untuk rekan-rekan guru yang lain itu lebih baik dari saya dan lebih baik dari yang lain yang mungkin bisa memotivasi siswa untuk lebih baik ke depannya, cara belajarnya, disiplin terutama dalam belajar, dan semoga mereka mendapatkan inspirasi dan terus bisa berinovasi. Dari Bu Noni gimana tuh buat Hari Guru? Selain semangat juga ya, saling support satu sama lain juga apa ya, mereka diharapkan lebih menggali potensi dirinya sebagai tenaga pendidik ya, terutama untuk yang muda-muda agar dengan ilmu yang semakin luas bisa memberikan apa ya, ilmu juga berbagi dengan anak-anak di kelas ataupun di lingkungan yang lainnya. Kemudian bisa mengembangkan potensi yang ada dan apalagi ya untuk apresiasi mungkin bisa ya mengapresiasi lebih kepada anak yang memang punya value di kelasnya saja selain saling support mungkin. Sekarang tadi kan udah ya Ya apa pertanyaan-pertanyaan cukup berat bagi ibu sekalian. Berat sampai nangis tuh. Sekarang kita beralih ke pertanyaan yang personal dan menghangatkan aja. oke lebih rileks. Ya, lebih relax. Lebih santai juga. Oke. Apa hal kecil dari murid yang ibu merasa dihargai? Ibu dulu. Ya. Oke. Dari hal kecil seperti apa ya? Contoh ibu misalkan di kelas biasanya agak sedikit lebih apa ya? Kalau kita cerewet, Ya. tiba-tiba kalau ibu misalkan tidak terlalu ini
Bu ada apa? Itu mungkin hal seperti tapi ibu senang berarti anak ada atensi. Kemudian waktu kemarin juga ketika ibu mungkin tidak fit ya, kurang sehat, anak-anak banyak sekali atensinya. Pokoknya kondisi apapun yang membuat mereka itu apa ya tergerak, ya kita terharu aja lah semua hal yang menyangkut diri kita. Seperti perhatian, kemudian walaupun hanya chat menanyakan kabar, di luar untuk hal yang lain seperti perayaan dan sebagainya. Sangat berarti ya. Oh, dari Bu Dewi? Kayak sapaan kecil dari anak-anak nih di pagi hari ya, selamat pagi atau assalamualaikum atau mereka selalu suntangan gitu ya. Nah itu adalah hal-hal kecil yang sangat nih berkesan. Ibu juga merasa dihargai sebagai guru mereka. Atau misalnya ada siswa yang sudah bertahun-tahun dan lulus, itu bercerita tentang kesuksesan atau apa sih pelajaran yang pernah dia ingat pada zaman dia belajar dengan ibu gitu. Nah itu adalah merupakan penghargaan tertinggi buat ibu. Jadi sangat berkesan dan sangat apa ya kalau ketemu tuh seneng banget, bahagia gitu dengarnya bisa anak-anak masih menghargai kita sebagai gurunya. Nah, jadi Bu, tadi sebenarnya ini tuh ada pertanyaan buat yang melihat murid berkembang dari waktu ke waktu. Sedangkan tadi udah terjawab, jadi langsung aja yang ketiga. Pertanyaan klasik tapi penting. Apa yang membuat Ibu tetap mencintai profesi guru? Membuat ibu mencintai profesi ya, itu adalah keyakinan mendasar bahwa pendidikan itu adalah kunci perubahan. Karena pengetahuan itu kan semakin lama semakin berkembangnya, dan profesi saya memungkinkan saya untuk terus belajar, berinteraksi dengan anak-anak muda yang merupakan hal yang terpenting untuk kontribusi nyata mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu. Dari Bu Neni? Apa ya selain cita-cita mungkin ya? Oke. Kemudian ketika kita melangkah waktu ya, pilihan untuk menjadi guru. Senang saja berbagi mungkin ya, berbagi ilmu atau wawasan terutama dengan anak-anak. Selain mungkin kita bisa meningkatkan potensi kita, berbagi ilmu dengan anak, intinya memang ya passionnya aja, suka ya dengan anak-anak. Oke, untuk berbagi, terutama untuk keilmuan saja. Lanjut. Untuk yang selanjutnya ini mah ke pertanyaan yang santai ya. Ya. Nah, Bu, kalau ibu lagi kayak lebih capek ngajar gitu ngajar, hal apa yang ibu cari pertama? Dekat lelah ya. Ya, kalau udah capek ngajar gitu. Oke. Kondisinya lagi di kelas atau gimana? Udah selesai ngajar. Selesai. Apa ya? Selain di talk mungkin dengan teman dekat ya, berbagi kira-kira apa nih yang bisa kita ya biasa ya going somewhere ya, cari makan atau apa sambil membahas hal yang memang kita bisa berbagi dengan yang share aja. Dari situ kan kita bisa mendapatkan masukan dengan teman atau apa, atau mungkin juga dengan anak-anak ya bikin apa make job aja lah untuk menghilangkan kepenatan. Itu mungkin yang ringan-ringan. Udah mungkin ya. Dari Ibu? Masih batasan deh. Hal pertama yang Ibu cari saat Ibu merasa lelah mengajar? Pertama yang Bisa cemilan, minuman segar, enggak sih, atau ibu kayak nggak suka begitu. Cuma ibu sukanya kalau misalnya bisa lelah, itu kan dari kelas itu ke ruang guru ya misalnya, itu cerita, ngobrol lah santai, apa aja cerita apa aja dengan teman-teman, kadang-kadang sharing kan. Sering ini kenapa ya gitu, atau di kelas ada ini nih, jadi ceritalah dengan teman-teman, itu saja. Karena kalau jajan kan jarang sekarang, ibu mah udah tua. Jarang ibu, jadi itu aja paling bercerita, melepaskan kepenatan gitu bersama teman-teman sejawat yang ada di ruang guru. Berbagi ya. Berbagi, atau kadang-kadang pulang sekolah kita bareng-bareng nih cerita banyak gitu jadi aja. guru juga kayak gitu? Ya iya cerita, Kayak ngobrol ya.
cerita Curhat, ya. pengalaman di kelas, apa aja yang kita dapat di sekolah. Gitu. Terus Bu, murid yang bikin Ibu senyum biasanya tuh yang kayak gimana sih? Jadi Kayak yang bikin kita senyum, ya, mendapatkan siswa yang apa ya, benar-benar serba ingin tahu gitu ya, atau tiba-tiba ada anak yang nyeleneh gitu, kita ketawa itu tersenyum itu ada anak-anak yang nyeleneh, kadang-kadang di kelas kan suka begitu, tiba-tiba atau ada anak yang bu lihat bu, nih bu katanya gitu, kan tanya kan senyum, kadang apa aja, ada anak yang kayak tadi tuh tiba-tiba di kelas jatuh dari kursinya kan kita jadi tersenyum, itu kenapa Bari? Sambil tersenyum aja lihatnya gitu, walaupun kita lah kenapa anak tiba-tiba jatuh gitu. Tapi itu merupakan hal kecil yang bisa membuat kita tersenyum dan anak-anak juga rileks gitu. Kitanya rileks, anak-anaknya rileks. dari Bu Noni? Dari saya apa ya? Ketika anak memang di kelas tidak memberikan atensi, tapi ketika ada kegiatan tapi dia muncul, itu ya. Contohnya ketika di kelas mungkin dia ngobrol atau apa dan mungkin sedikit nakal. Tapi ketika ada tes atau misalkan presentasi tiba-tiba dia muncul, mungkin itu. Oh ternyata ini anak punya potensi. Cuma mungkin apa ya, ada hal yang memang dia kurang percaya diri atau apa. Tapi dia bisa mengeksplor dirinya ketika harus tampil atau presentasi. Itu yang bikin kita, oh ternyata ini anak oke juga. Itu aja. Terus Ibu, hadiah paling unik yang pas Ibu terima pas hari guru apa? Yang unik. Buat ibu ya, oke, foto kelas tapi dalam bentuk kayak apa ya, miniatur kayak begitu, dibuat seperti itu dengan kata-kata yang macam-macam lah, lucu-lucu, kemudian dibentuk dalam figura itu yang kecil, sama apa ya, oh ya pernah dikasih alat masak ya. Oke, dulu oke, pernah. Itu yang berkesan selain mungkin perhatian mereka yang lain ya. Oke, apalagi ya, udah itu mungkin yang paling berkesan. Udah sesi pertanyaan santai-santainya. Sekarang kita ke pertanyaan utama lagi. Pesan Ibu buat Hari Guru. Pesannya, Bisa ke sini. oke, pesannya mungkin tidak hanya untuk perayaan saja, tapi kita memaknainya dengan penuh semangat ya untuk ke depan bisa lebih lagi mengeksplor diri kita untuk membangun generasi yang akan datang biar lebih maju. Dari Bu Dewi sendiri. Apa ya, pesan untuk di Hari Guru ini saya berharap di Hari Guru ini adalah menjadi momen di mana birokrasi pendidikan sejenak dikesampingkan gitu ya, dan guru bisa diberikan ruang untuk bereksplorasi gitu ya, dengan metode pengajaran baru misalnya, atau tidak disibukkan dengan hal-hal seperti administrasi yang sekarang kan banyak ya gitu, sehingga mana mengajar atau kita bisa bersantai sebentar. Iya benar. Terima kasih banyak Bu untuk jawabannya, kayak sungguh menginspirasi banget. Semoga sehat selalu Ibu. Nah, gimana Just Friend? Asik dan seru kan obrolan kita tadi? Jangan lupa ambil sisi positif dari cerita guru tadi ya. Siapa tahu bisa jadi motivasi. Nah, sekarang kita pamit undur diri Just Friend. Tapi tenang, seperti biasa. Slogan kita yaitu, ngobrol boleh selesai, Tapi cerita tetap hidup. terima kasih buat kalian semua. Bye. Bye.